Nah, lalu kapan lagi itu? Ya, tadi kita berada di saf pertama, itu doain malaikat. Adapun ada riwayat lain mengatakan di saf sebelah kanan. Para ulama hadis menjelaskan hadis ini memang tidak lepas dari kelemahan riwayatnya. Ya, tapi yang paling kunci itu berikutnya adalah kita didoakan malaikat di saat kita meluruskan dan merapatkan saf. Antum catat baik-baik. Kalau antum sholat jamaah tidak meluruskan dan merapatkan saf, itu minimal 8 kebaikan hilang. Ya, minimal 8 kebaikan hilang. Anda singgungkan antum, cepat aja. Pertama yang akan hilang apa? Nabi katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat untuk orang yang menyambung saf. Jadi saf ini harus kita sambung. Lebih lanjut Nabi katakan wa man sadda furjatan fi saffin. Barang siapa yang menutup purjah itu jarak di antara dua kaki di dalam sebuah saf, rafa'allahu biha darajah. Allah angkat derajatnya, wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan bagian sebuah rumah di surga. Udah 3 toh, ya. Udah doain malaikat. Lalu kita dibangunkan rumah di surga. Lalu diangkat derajatnya. Makanya kenapa Anda bilang orang-orang yang sholat jamaah itu derajatnya tinggi di surga? Itu kalau kita kupas banyak sisi-sisi sholat itu meninggikan derajat antum, akhi. Antum ke masjid aja 1 langkah kaki diangkat 1 derajat, dihapus 1 kesalahan. Belum lagi nanti ketika kita sujud, banyak sisi meninggikan derajatnya. Ada 19 cara meninggikan derajat di surga. Ya, gitu. Lalu berikutnya apa? Yang paling antum sering dengar, bahwa kalau shaf kita tidak lurus, tidak rapat, apa yang terjadi? Sholat kita itu kurang kan? Antum sering dengar kan? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah, riwayat lain min iqamatis salah, riwayat lain min husnis salah. Jadi bagusnya itu lurus shafnya ini adalah sempurnanya salat. Berarti kalau shaf kita itu enggak lurus, enggak rapat, kalau kita enggak sempurna gitu aja. Itu. Cuma kadang-kadang jamaah kita ini kalau enggak ngerti, antum itu kalau suruh orang dekat itu, kalau dia enggak mau, jangan kaki antum terlalu lebar. Kakinya ini kejar kaki orang dari sebelahnya gitu kan. Itu enggak boleh juga gitu. Kalau dia enggak mau, ya kita jangan dipaksain. Nanti antum pas ini kakinya dilebarin, dia jauh lebarin lagi, dia diinjak kaki antum gitu kan. Gitu. Ya kan. Ya, kalau dia enggak mau ya udahlah gitu loh kan. Gitu. Kalau kita suruh, yang penting kita udah suruh mengingatkan untuk merapatkannya. Lalu berikutnya ikhwatal iman. Di antara keistimewaan kita, kalau kaki kita tidak rapat ini kan hati kita bercerai-berai. Maka Nabi katakan apa? Latastawunna sufufakum ila khalifannullah baina qulubikum. Kalian itu meluruskan dan merapatkan saf kalian, kalau tidak maka Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu berselisih, bercerai-berai. Antum itu kalau dekat sama teman antum yang antum senangin dideketin, mau kan? Mau. Coba kalau antum enggak kenal dia, antum enggak senang sama dia, dekat aja enggak mau. Itu tanda hati-hati antum berselisih itu. Kalau kita akrabnya sama dia, kita udah kenal, rapetin saf, dia kan mau ngerapat. Kita juga senang gitu kan. Tapi kalau enggak, ini siapa ngerapetin oleh-oleh, apalagi bapak-bapak gitu kan. Makanya yang terjadi kaum muslimin nih, apalagi ibu-ibu nih, yang terjadi apa? Itu kebanyakan kalau bawa sajadah, kalau udah gelar sajadahnya, itu kayak wilayah kekuasaan. Iya kan, orang nggak bisa masuk loh. Udah kecil sajadahnya gede gitu loh kan. Udah semua gelar sajadah, udah bolong-bolong semua safnya itu. Gitu. Ini kejadian di masyarakat kita, gitu kan? Itu makanya udah deketin aja. Makanya bagus kalau tidak ada sajadah. Bapak-bapak, ini ingetin. Kadang-kadang nih maaf, kalau sakit pinggang, kalau udah jelar sajadah kecilnya itu kadang-kadang disuruh pindah, nggak mau. Ya kan, mau duduk itu pinggang udah sakit gitu. Itu lebih baik mendekat dulu baru bersam. Nah, ketika kita menutup saf yang celah kosong, Nabi katakan, wa ma min khutwatin ahabbu ilallah min khutwatin yamshihal abdu liyasulu biha saffan. Tidak ada langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah. Riwayat lain, tidak ada langkah kaki yang paling besar pahalanya selain langkah kaki yang dilangkahkan untuk menutup celah saf. Jadi pahalanya besar akhir di bab saf ini.